Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6545 Warisan Kaisar Pembasmi Iblis. Dongfang Hansong, bukankah kau terlalu banyak berpikir? Jika Chu Feng benar-benar memiliki kemampuan luar biasa seperti itu, dia tidak akan bersusah payah meminjam kekuatan artefak suciku untuk mengaktifkan formasi penekanannya. Namun Baili Sukong tetap merasa bahwa Chu Feng tidak mungkin datang dan pergi sesuka hatinya. Selain itu, tidak ada sesuatu pun yang berharga di medan bintang abadi ini kecuali artefak suci. Sekarang Chu Feng semakin menjauh dari artefak suci itu. Gelombang apa lagi yang masih bisa dia timbulkan? Semoga aku terlalu banyak berpikir. Dongfang Hansong tidak berniat berdebat dengan Baili Sukong. Tunggu sebentar, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kecepatan Chu Feng meningkat begitu pesat lagi? Tepat pada saat itu, Chang Li berbicara dengan gugup. Setelah mendengar itu, semua orang juga menjadi gugup. Sosok Chu Feng di susunan pengamatan menjadi jauh lebih samar. Namun kecepatan dia bergerak maju sungguh di luar dugaan. Itu adalah kecepatan yang tidak mungkin mereka capai bahkan dengan kekuatan penuh mereka. Chu Feng pasti menggunakan harta karun khusus untuk bepergian. Hanya saja, harta karun semacam ini membutuhkan waktu untuk diaktifkan. Itulah sebabnya dia menciptakan jarak antara dirinya dan para pengejarnya sebelum mengaktifkannya. Kata-kata Jie Tianran bagaikan sebuah panggilan untuk bangun. Sekte penjara miliknya memang memiliki harta karun seperti itu, tetapi mereka tidak memperolehnya dengan kecepatan yang begitu cepat. Chu Feng benar-benar memiliki banyak barang bagus. Pada saat ini, banyak tetua sekte penjara menghela napas. Tetapi pada saat yang sama, secercah keserakahan muncul di mata mereka. Meskipun Chu Feng memang merepotkan, jika kita benar-benar bisa membunuhnya atau menangkapnya, harta karun yang ada di tubuh Chu Feng pasti milik sekte penjaranya. Faktanya, itu persis seperti yang telah diprediksi Jie Tianran. Alasan kecepatan Chu Feng tiba-tiba menjadi sangat cepat adalah karena dia mengaktifkan perahu bambu yang telah dibangun Qing Jiu yang diberikan kepadanya oleh Sikong Changsheng. Setelah diaktifkan, perahu bambu ini bergerak lebih cepat daripada susunan teleportasi biasa yang dapat mempercepat perjalanan secara signifikan. Akhirnya, setelah melintasi hamparan langit berbintang yang luas, Chu Feng tiba di alam fana lautan bunga. Alam fana laut bunga benar-benar sesuai dengan namanya. Sungai dan danau tersebar luas di dunia, tetapi pegunungan tinggi relatif jarang ditemukan. Pemandangan yang paling melimpah adalah hamparan lautan bunga yang tak berujung. Setelah mengunjungi begitu banyak tempat, saya tetap berpikir pemandangan di Sungai Surgawi Zhu adalah yang terindah. Dengan bantuan tatapan Chu Feng, Egi mengagumi pemandangan indah lautan bunga di alam fana. Pada saat itu, Chu Feng juga cukup emosional. Harta karun yang seharusnya diperoleh sejak lama tertunda begitu lama karena ulah sekte penjara. Namun pada akhirnya, saya tetap sampai di sini, melihat ke belakang sekarang. Jika dihitung dari saat pertama kali aku bertemu Kaisar Pembunuh Iblis, hanya beberapa tahun saja yang telah berlalu sejak saat itu. Namun rasanya seperti waktu yang sangat lama telah berlalu. Alasannya adalah karena Chu Feng telah mengalami terlalu banyak hal. Kehidupan yang monoton dan damai dapat membuat orang merasa waktu berlalu begitu cepat, seolah-olah waktu yang lama telah berlalu tanpa mereka melakukan apapun, dan memberi banyak orang ilusi bahwa mereka telah menjadi tua dalam sekejap mata. Sebaliknya, Chu Feng adalah kebalikannya.
dia memiliki begitu banyak pengalaman untuk diceritakan kembali. Lalu Chu Feng mendapatkan ilusi bahwa meskipun belum lama berlalu, rasanya seperti waktu yang sangat lama telah berlalu. Tiba-tiba sebuah pedang besar berkarat muncul di tangan Chu Feng. Inilah senjata yang membuat kaisar pembunuh iblis terkenal di seluruh dunia seni bela diri. Pedang pembunuh iblis. Meskipun pedang pembunuh iblis tidak lagi memiliki kekuatan apapun, namun ini adalah kunci untuk membuka makam kaisar pembasmi iblis. Sambil memegang pedang pembunuh iblis, Chu Feng dapat merasakan bahwa tempat warisan kaisar pembunuh iblis semakin dekat. Apakah kita hampir sampai? Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Apakah itu berada di bawah lautan bunga? Egi bertanya. Seharusnya memang begitu, kata Chu Feng. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah kekuatan teleportasi yang dahsyat muncul dari bumi dan menyelimuti Chu Feng. Sesaat kemudian, Chu Feng diseret jauh ke bawah tanah menuju sebuah istana bawah tanah yang megah. Seluruh struktur istana ini dibangun dari batu berwarna putih keabu-abuan, memberikan kesan sederhana namun megah. Di tengah istana berdiri sebuah patung kolosal. Patung itu menggambarkan pedang raksasa yang dipegang dengan kedua tangan, tertancap di tanah. Dan patung ini tak lain adalah kaisar pembasmi iblis dan pedang pembasmi iblis miliknya. Saat Chu Feng sedang memeriksa patung itu, retakan muncul. Saat puing-puing berjatuhan, sesosok entitas jiwa yang sangat besar muncul di hadapan Chu Feng. Dia masih menjadi kaisar pembunuh iblis, masih memegang pedang pembunuh iblis dengan kedua tangannya. Bahkan pedang pembunuh iblis pun adalah entitas jiwa, tidak hanya tampak seperti aslinya, tetapi baik orang-orang maupun pedang-pedang itu memancarkan aura yang kuat. Ini jelas merupakan reinkarnasi kaisar pembunuh iblis. Chu Feng memberi salam kepada senior. Chu Feng sangat gembira dan segera membungkuk kepada kaisar pembunuh iblis. Pada saat itu, kaisar pembasmi iblis juga berbicara, "Selamat datang di tempat di mana aku mewarisi warisanku, takdirku." Namun, Chu Feng merasa sedikit kecewa setelah mendengar perkataan kaisar pembunuh iblis. Ketika Chu Feng melihat gumpalan jiwa ini, dia bisa merasakan bahwa gumpalan itu mengandung kekuatan. Saya pikir itu adalah sisa jiwa yang membawa kesadaran kaisar pembunuh iblis. Namun, kata-kata pihak lain membuat Chu Feng menyadari bahwa itu memang sisa jiwa. Namun, benda itu diatur oleh sebuah susunan dan tidak lagi memiliki kesadaran. Tampaknya kesadaran kaisar pembunuh iblis benar-benar lenyap sepenuhnya saat pertama kali bertemu Chu Feng. Awalnya, Chu Feng ingin bertemu kembali dengan kaisar pembunuh iblis. Namun kini, keinginan ini tidak dapat lagi dipenuhi. Kamu ditakdirkan untuk datang ke sini, yang berarti kamu layak menerima warisanku. Kalau begitu, kamu boleh mengambil apa yang kutinggalkan. Tepat saat itu, sisa jiwa kaisar pembasmi iblis menarik pedang pembasmi iblis dari tangannya dan menancapkannya ke tanah. Segera setelah itu, mekanisme bumi di pusat jiwa yang tersisa aktif, dan sebuah peti harta karun besar dan transparan muncul. Chu Feng dapat melihat bahwa di dalam tidak hanya terdapat banyak senjata berkualitas tinggi. Terdapat juga 3 pedang panjang dengan aura yang bahkan lebih kuat. Ketiga pedang panjang ini adalah senjata ilahi sejati. Selain itu, terdapat banyak buku panduan seni bela diri, termasuk beberapa buku panduan seni bela diri terlarang. Buku dengan peringkat tertinggi di antara mereka sebenarnya adalah buku pembatasan ilahi 4 tahap. Namun,
Barang yang paling banyak terdapat di dalam kotak ini adalah manik-manik yang berkilauan. Sumber daya budidaya yang memungkinkan terobosan langsung. Pemburu iblis senior, kita telah ditipu. Melihat sumber daya budidaya itu, Chu Feng merasakan sedikit sakit hati. Sumber daya kultivasi tersebut awalnya berkualitas sangat tinggi, tetapi karena pembentukannya tidak sempurna, sebagian besar kekuatannya hilang selama bertahun-tahun. Biasanya, meskipun garis darah petir surgawi Chu Feng memiliki nafsu yang besar, sumber daya ini akan cukup bagi Chu Feng untuk menembus ke dewa sejati tingkat ke-9. Namun, justru karena perawatan yang tidak tepat, Chu Feng merasa bahwa kali ini ia hanya bisa melangkah ke alam dewa sejati tingkat ke-8. Meskipun kaisar pembunuh iblis itu kuat, kultivasi penghalangnya terbatas, jadi dia pasti mencari pembantu untuk membangun penghalang ini. Sayang sekali, meskipun pembantu ini memang sangat kuat, dia masih melakukan beberapa kesalahan yang menyebabkan penyimpanan sumber daya kultivasi yang tidak tepat. Namun, pada saat itu, seluruh istana bawah tanah mulai bergetar hebat. Pada saat ini, Chu Feng dapat merasakan bahwa seluruh aula telah berubah menjadi sebuah susunan. Formasi tersebut menyatu pada sisa jiwa pedang pembunuh iblis. Jika kau ditakdirkan untuk datang ke sini, aku pasti sudah tidak hidup lagi. Karena aku tidak bisa melindungimu sepenuhnya, aku hanya bisa memberimu cara untuk menyelamatkan hidupmu. Saat jiwa sisa kaisar pembunuh iblis berbicara, jiwa sisa pedang pembunuh iblis di tangannya benar-benar terlepas dari telapak tangannya. Dia menunjuk ke arah Chu Feng, dan sisa jiwa pedang pembunuh iblis itu menghilang, berubah menjadi gumpalan energi pedang yang kuat yang terbang menuju pedang pembunuh iblis di tangan Chu Feng. Dalam sekejap mata, energi pedang yang dahsyat itu menyatu dengan pedang pembunuh iblis di tangan Chu Feng. Karat pada pedang pembunuh iblis mulai memudar, dan aura yang kuat terpancar darinya. Pedang pembunuh iblis telah pergi bersamaku. Ini tercipta dengan menggabungkan sisa jiwa pedang pembunuh iblis dengan harta karun kuno. Setelah kau mencapai puncak keilahian sejati, kau akan mampu menggunakan pedang ini. Meskipun pedang ini bukanlah pedang pembunuh iblis sejati, ia secara langsung memiliki kekuatan dan mengandung kekuatan tempur dewa surgawi tingkat pertama. Saat kau mengaktifkan pedang ini, kekuatan tempur ini akan ditransfer kepadamu. Meskipun kamu tidak dapat menggunakan teknik garis keturunan dan kekuatan tempurmu akan dibatasi, kamu masih dapat menggunakan seni bela diri dan teknik rahasia yang telah kamu pelajari. Selama kau tidak memprovokasi ahli alam dewa surgawi, aku seharusnya bisa melindungimu. Inilah yang dikatakan oleh jiwa yang tersisa dari kaisar pembasmi iblis. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.